Ini dia, kita akan uji lagi 3 unit stabilizer dari produk Samoto ya. Setelah beberapa minggu lalu kita review untuk yang kapasitas 5000 VA. Nah, sekarang kita ini hadirkan ya yang kapasitas 8000 VA, 10000 VA, dan 12000 VA. Nanti kita akan lihat perbedaannya ada di apa saja. Nah, kebetulan setelah kita review yang kemarin yang kapasitas 5000 watt atau 5000 VA, nah di sana banyak sekali pertanyaan terkait sistem proteksi, sistem kerja, dan kebutuhannya ya. Nah, mumpung ini kita juga ada pesanan stabilizer, ini pesanan Pak Abdullah yang ada di Bandung, sekalian kita jawab pertanyaan teman-teman terkait stabilizer Samoto. Sekarang kita mau lihat dulu perbedaan dari ketiga produk ini. Ini kapasitas sama. Kok kapasitas sama? Sistem kerjanya sama ya. Untuk relaynya sama. Nah, trafonya juga sama. Sama dari segi fisik. Tapi di sini yang membedakan adalah kapasitas masing-masing. Nah, ini relaynya otomatis daya makin besar. Kapasitas relay pun juga makin besar arusnya. Dan untuk trafo sendiri, daya makin besar, trafonya makin besar, kawat tembaganya makin besar. Untuk sistem kerja atau modulnya dia sama ya, yang membedakan hanya di kapasitas relay dan kapasitas trafonya. Nah, terkait pesanan Pak Abdullah untuk kapasitas 12 kVA, ini sebenarnya beban pemakaian hanya di angka 4000 sampai dengan 5000 watt. Kita sarankan menggunakan kapasitas stabilizer 2 kali lipat dari kapasitas beban maksimum. Karena di lokasinya Pak Abdullah ini dengan beban pompa sibel, saat tanpa beban tegangan PLN itu bagus 200 volt. Tapi saat terkena beban sibel dengan daya 4000-5000 watt, tegangan PLN itu jatuh atau drop di angka 100 sampai dengan 110 volt. Hampir 50% dari tegangan normal PLN, yaitu 220 volt. Untuk menghasilkan daya 5000 watt di tegangan PLN 220 volt, kita cuma membutuhkan arus kurang lebih 25 ampere. Tapi dengan kondisi inputan PLN yang buruk, kita butuh arus kerja yang lebih besar. Nah, ini kan tegangan input hampir setengahnya, otomatis arus kerja juga hampir 2 kali lipatnya, yaitu di angka 50 ampere. Jadi tegangan PLN makin buruk, otomatis kapasitas stabilizer yang diperlukan juga makin besar. Ini ya, pesanan Pak Abdullah kita sarankan dengan kapasitas 12 kVA atau kurang lebih 10.000 watt daya maksimum. Nah, spek stabilizer ini daya maksimumnya 10.000 watt itu kalau tegangan input PLN juga bagus di 220 volt. Namun kasus yang sedang dialami Pak Abdullah dengan tegangan PLN yang buruk, hampir cuma 50%, yaitu di angka 100 volt sampai dengan 110 volt, maka kita sarankan menggunakan stabilizer yang kapasitasnya 2 kali lipat dari kapasitas beban pemakaian. Langsung aja kita jelaskan untuk sistem kerjanya ya. Di sini kita juga bisa lihat, ini saya tambahkan, kelihatan nggak? Kamera mendekat aja. Kita akan cek. Sini kita lihat, nah ini input di sini 137 volt, output 220 volt. Nah, nanti sama di sini inputnya juga 138 ya kurang lebih, dan output ini di angka 220-an volt. Nah, kita bisa analisa atau lihat di tampilan sini. Jelas nggak? Didekatkan aja. Yang atas nanti input PLN. Nah, oke, mendekat aja kalau biar nggak silau.
Oke, untuk yang atas ini kita di sini bisa lihat arus atau dayanya yang dibutuhkan untuk stand based stabilizer 12 kPa yaitu 38 watt. Ini untuk jalankan relay sama LCD ya layarnya. Nah, sekarang kita akan simulasikan kondisi di tempat Pak Abdullah yang tegangan inputan PLN di angka 200 volt. Ya, ini ya 200 volt. Output tetap stabil di angka 220 dan saat beban pompa sibel aktif dia berada langsung di 100 volt ya tegangan input. Seperti apa responnya untuk output? Kita lihat. Nah, ini ya, untuk tegangan input cuma 99 volt. Nah, ini 100 volt. Untuk output dia masih nominal di angka 220 volt. Nah, tiba-tiba beban sibel lepas, langsung tegangan kembali ke stabil yaitu 200 volt. Nah, dengan cepat sistem output juga menyetabilkan di tegangan 220 volt. Nah, sekarang kita akan lihat saat tegangan naik 240-an volt ya. Nah, ini 235 volt. Dia masih stabil di angka 220. Naik lagi. Nah, saat tegangan 260 volt, output juga stabil di angka 220 volt. Nah, kita turunkan. Kita lihat tabnya ya. Ini input 220, output juga sama. Input 194, output sama 220. Input 167, outputnya tetap stabil di 220. Ini input 144, output stabil ya. Input 110, 120-an, output tetap stabil. Input 102, outputnya juga tetap stabil di range 220 volt. Nah, kita lihat tampilan di layar LCD. Di sini juga terlihat beberapa ini ya, indikator. Ini tegangan input, tegangan output. Di sini nanti load beban, kapasitasnya berapa. Nah, ini low voltase ya, voltase input low, nanti akan memproteksi. Voltase output over juga terlihat memproteksi. Ini overload, kapasitas maksimum, bebannya juga akan memproteksi. Jadi sistem ini juga sudah dilengkapi untuk beberapa proteksi. Jika output juga short, nah ini kita lihat di dalam sistemnya. Jadi ini terdapat MCB. Nah, MCB ini berfungsi untuk MCB jalur input dari grid PLN. Untuk jalur output ini langsung ke tab trafonya ya. Jadi untuk amannya jika digunakan bagian output harus kita pasang MCB. Biar saat terjadi short juga MCB meteran nggak ikut trip ya, yang trip hanya bagian MCB output saja. Buat teman-teman yang ingin konsultasi terkait sistem kebutuhan stabilizer Samoto bisa langsung hubungi tim teknisi kita, nomornya ada di samping, atau bisa juga lihat harganya di link Tokopedia kita yang ada di sebelah. Sekian, terima kasih, salam Aspro Jogja.
yang